Kalau kamu mau belajar sama saya tes dulu. Kamu cari gunung yang tinggi, loncat ke bawah. Kalau sekarang nggak perlu gunung tertinggi, tinggal naik ke gedung-gedung tinggi seperti ini, ya. Naik ke gedung-gedung tertinggi ini lalu lompat dari atas. Nggak perlu gunung sekarang. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan lagi-lagi datangnya dari seorang habaib yang berceramah dengan lantang dan kerasnya dan memberikan edukasi kepada umat tentang menuntut ilmu yang menurut saya diambil dari dongeng. Jadi siapkan kopi kalian atau teh kalian beserta cemilan untuk mendengarkan dongeng-dongeng seperti ini. Dongeng-dongeng seperti superhero. Ya Allah, tidak perlu panjang lebar. Mari coba langsung kita reaction seperti apa dongeng dari Habib Bahar ini. Syekh Makromah mau belajar sama Syekh Bakar bin Salim. Kata Syekh Bakar bin Salim, kalau kamu mau belajar sama saya tes dulu. Kamu cari gunung yang tinggi, loncat ke bawah. Kalau kamu ingin belajar ilmu agama, cari dulu gunung yang tertinggi, lalu lompat. Kalau sekarang nggak perlu gunung tertinggi, ya, tinggal naik ke gedung-gedung tinggi seperti ini, ya, naik ke gedung-gedung tertinggi ini lalu lompat dari atas. Nggak perlu gunung sekarang. Jangankan dari ketinggian gunung, teman-teman. Orang kadang jatuh dari atas pohon kelapa, itu bisa mati. Apabila dia jatuhnya nyungsep kepalanya duluan gitu, pecah. Ini disuruh nyari gunung atau tebing, lalu lompat di situ. Ini ajaran apa namanya? Disuruh lompat. Lanjut. Karena Syekh Makromah pengen belajar sama Syekh Bakar bin Salim, dia cari gunung yang tinggi. Ketika dia loncat, udah ternyata nggak apa-apa. Setelah dia lompat tidak apa-apa. Gimana ini? Apakah setelah pidato Habib Bahar ini nonton film action dulu, ya? Film Avenger. Itu siapa namanya? Kapten Amerika yang lompat dari atas pesawat itu. Ya, lompat dari atas pesawat nyampe ke bawah tidak apa-apa. Malah keren, masih gagah. Mendaratnya juga keren. Apa nonton itu dulu, Habib? Saya di sini bukan mengingkari karomah ya, teman-teman, tetapi saya mengingkari dongeng-dongeng khurafat seperti ini. Karena apa? Itu untuk belajar harus lompat dulu dari gunung. Kalau memang syarat untuk belajar Islam harus seperti itu dulu, maka pasti banyak para sahabat yang lompat-lompat dari gunung. Kalau kita mendengar kisah tentang Abu Bakar bin Salim dari para habaib ini, pasti seolah-olah kemampuannya lebih dari Nabi, teman-teman. Karena apa? Memang dia yang paling diagung-agungkan dari klan ini, dari klan Ba'alawi ini. Karena apa? Darahnya tersambung pada Habib-Habib ini. Jadi Habib ini adalah keturunan orang yang paling sakti. Bahkan saking saktinya, saking walinya Abu Bakar bin Salim ini membuat malaikat pencatat amal buruk itu stop nyatat amal buruk. Pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Jadi kemaksiatan di mana-mana gak dicatat selama Abu Bakar bin Salim hidup. Setelah dia wafat, baru amal buruk itu ditulis. Lebih mulia dari Nabi, teman-teman. Kalau pada zaman Nabi Muhammad, tidak ada yang seperti ini kejadiannya, fenomenanya. Ketika Nabi Muhammad ingin menerima orang kafir untuk masuk Islam, langsung diterima. Malah Nabi Muhammad senang, teman-teman, ketika ada orang yang ingin menuntut ilmu, apalagi ilmu syariat. Ya, betapa sulitnya dulu mendakwahkan Islam. Tiba-tiba di zaman Abu Bakar bin Salim, orang yang mau belajar ilmu agama kepada dia disuruh lompat dulu dari gunung. Ini apa-apaan? Ini kisah yang tidak masuk di akal, dan apabila kita tidak percaya dengan kisah ini, kita dituduh tidak percaya karomah. Karomah harus masuk akal juga, teman-teman. Dimana karomah yang dikarang ini tidak boleh melampaui mukjizatnya Nabi Muhammad. Kalau pada zaman Abu Bakar bin Salim, semua melampaui Nabi Muhammad. Ketika ziarah ke makamnya Nabi Muhammad, ingin berjabat tangan dengan Nabi Muhammad, disaksikan 12.000 pasang mata, tangan Nabi Muhammad keluar dari kubur. Salaman. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh. Apa gak gila kisahnya? Gila. Kisah-kisah karangan ini, dongeng-dongeng ini sangat-sangat gila, tetapi dipercaya. Lanjut. Yang kedua, kata Syekh Bakar bin Salim, ketika orang-orang sholat ngadep kiblat, kamu sholat belakangi kiblat. Jadi biasanya orang yang sholat menghadap kiblat, menghadap ke barat gitu kan. Kalau kita orang timur, pasti ngadep ke barat, tiba-tiba dia disuruh ngadep ke timur, sholat, langsung melihat Ka'bah. Top. Jadi ujiannya semua mukjizat. Disuruh lompat dari gunung, selamat, gak mati, ya, dijaga malaikat.
Karena disuruh Abu Bakar bin Salim sholat ngadep timur, langsung menjumpai atau melihat Ka'bah. Bagaimana dengan cerita Nabi Muhammad atau kisah Nabi Muhammad yang disuruh sholat menghadap Masjidil Aqsa? Nabi Muhammad disuruh sholat menghadap Masjidil Aqsa beserta seluruh umat muslim sholat menghadap Masjidil Aqsa. Tetapi apa di situ yang terjadi? Nabi Muhammad ada yang mengganjal di hatinya karena menghadap ke Masjidil Aqsa, bukan ke Ka'bah lagi. Apakah di situ Nabi Muhammad menghadirkan Ka'bah di depan matanya? Atau di depan para sahabat? Kita menghadap membelakangi Ka'bah nih, ya, ketika sholat. Apakah di posisi itu yang mereka jumpai atau mereka lihat adalah Ka'bah dengan saking saktinya Nabi Muhammad? Tentunya tidak, teman-teman. Hal tersebut membuat hati Nabi Muhammad gundah, ingin balik lagi menghadap Ka'bah. Ini tiba-tiba ada kisah seorang wali, walinya kutub. Lalu ketika dia ingin menerima murid, muridnya disuruh lompat dari gunung. Terus setelah itu disuruh sholat menghadap ke baliknya Ka'bah. Ya Allah, ngarangnya kelewatan ngarangnya. Ya, saudara Bahar ini. Yang ketiga paling berat. Salim, kamu pergi ke Aden. Di Aden ada satu wali namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib namanya Habib Abu Bakar al siapa tadi dah? Apakah iya memang pada zaman Abu Bakar bin Salim sudah ada julukan Habib? Jadi pasti wali-wali ini adalah dari kaum mereka sendiri atau klan mereka sendiri. Contohnya klan Ba'alawi yang seluruh Habib diceritakan dari Yaman sampai ke Indonesia sini. Pasti yang dikisahkan adalah Bani Ba'alawi. Wali-walinya dari mereka semua, dari habaib semua, gak ada yang dari orang biasa. Ya, hebat kan? Hebat. Lanjutlah. Kamu pergi ke sana, kamu hina dia. Habib Abu Bakar berdiri, saudara-saudara. Itu dari tangannya Habib Abu Bakar keluar api. Begitu mau sampai sama ini Syekh Makramah, itu api meledak. Sampai kayak Banaspati, muncul api. Sampai seperti ini ya, mengarang cerita ya teman-teman. Ya Allah, kalau orang-orang sakti ini hidup pada zaman Rasulullah, tentunya tidak akan ada sahabat-sahabat yang wafat atau syahid di medan perang. Tidak ada. Pasti yang ada mereka hidup semua. Inilah kisah-kisah yang sesungguhnya akan menjadi celah bagi orang-orang non-muslim atau misionaris untuk mencari kejelekan Islam. Karena dongeng-dongengnya seperti ini semua rata-rata dari kalangan Habib ini. Allah, selesaikan dulu. Ketika dia pulang ke Inat, ini Syekh Makramah lihat tangannya Syekh Bakar bin Salim gosong. Guru, kenapa tanganmu gosong? Ya, tadi aku menangkis apinya Al Habib Abu Bakar Al-Adni. Waduh. Waduh, kamu sudah mati. Udah ya teman-teman, segitu saja dongengnya. Kita akan tanggapi. Yang pertama, kalau kita mendengarkan kisah-kisah seperti ini, jangan diambil hati. Karena apa? Ini adalah sebagian dari cerita-cerita yang dikarang. Saya yakin Abu Bakar bin Salim tidak seperti ini. Hanya murid-muridnya yang gulu, yang menambah-nambahkan cerita atau mengarang-arang cerita seperti ini. Yang pertama, ketika ada orang yang ingin belajar Islam, kita tidak boleh memberikan ujian kepadanya. Karena apa? Orang untuk mendapatkan hidayah itu susah, ya. Orang untuk mendapatkan suatu hidayah itu susah, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang ingin belajar Islam, kita suruh pergi gunung dan lompat, itu artinya kita mempermainkan takdir. Seolah-olah kita pencatat takdir. No, kamu tidak akan mati meskipun lompat. No, bukan itu. Ya, seperti yang saya jelaskan dari awal, Nabi Muhammad di dalam mengislamkan umat itu sulit. Tantangannya berat. Untuk mencari satu orang saja untuk masuk ke Islam itu susah. Tiba-tiba pada zaman si wali ini, orang-orang mau belajar agama disuruh lompat dulu dari gunung. Ini apa-apaan? Sudah tidak masuk di logika, tidak mencontoh Nabi lagi. Tiba-tiba ada seorang wali yang begitu saktinya, luar biasa mandraguna, lebih dari Nabi. Terus disuruh menghina orang. Ajaran Islam mana yang sebelum dia belajar Islam dulu disuruh menghina orang? Jadi di sini kita jangan sampai mengambil hati dari kisah-kisah seperti ini. Anggap saja ini sebagai dongeng pengantar tidur ya teman-teman.